Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita melakukan semua pekerjaan baik hari ini dipandu firman Tuhan dari Kisah Rasul 5 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Tapi izinkan saya membaca mulai dari ayat 28. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaran, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, di Kisah Para Rasul 2, Roh Kudus turun, dan kemudian para rasul itu, murid-murid Tuhan Yesus yang 12, diberikan kuasa untuk bersaksi, sebagaimana janji Tuhan Yesus di Kisah Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus akan turun atas kamu, dan kamu akan berkuasa dan menjadi saksiku di Yerusalem, di Galilea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah mereka memulai kesaksian itu dari jantung kota Yerusalem, di mana Tuhan Yesus ditangkap dan di sana disalibkan. Dan ajaran-ajaran mereka itu, kesaksian-kesaksian mereka itu sangat mengganggu para pemuka-pemuka agama Yahudi, yaitu kaum-kaum Farisi dan Sadusi. Maka karena itulah kemudian para rasul itu dibawa dan menghadap ke mahkamah agama yang dipimpin oleh Gamaliel. Di sana mereka mengatakan kepada mereka di ayat 28 tadi, kami sudah melarang kamu mengajar dalam nama ini. Tapi kamu ternyata telah memenuhi Yerusalem dengan ajaran-ajaran tentang Yesus. Menjawab itu, para rasul yang dipimpin oleh Petrus mengatakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan karena kegigihan para rasul itulah, tentu karena pertolongan Roh Kudus dan kuasa yang diberikannya, maka Injil itu sampai ke Tanah Batak, sampai kepada kita saat ini, di Indonesia ini, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kegiatan misi sampai sekarang masih harus kita lakukan. Dan dalam dilakukan kesaksian-kesaksian itu, tentu kita akan dipengaruhi oleh sekeliling kita. Kita mungkin akan ditekan oleh masyarakat, ada yang menerima, tetapi banyak yang mungkin tidak menerima. Bahkan secara khusus di negeri Republik Indonesia ini, bisa saja kekuatan politis dari pemerintah melarang kita melakukan syiar agama kita atau penginjilan kepada orang lain. Saudara-saudaraku, dalam situasi yang demikianlah, kita diingatkan oleh para rasul di sini melalui firman yang kita baca. Pertama sekali Tuhan yang memanggil dan memberi kuasa kepada kita. Maka kalau Tuhan yang memanggil dan memberi kuasa kepada kita, tugas yang kita lakukan adalah tugas yang diberikan oleh Tuhan, maka itu harus kita lakukan sesuai perintah Tuhan. Dan itu juga harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga mengikutkan perkataannya, lihatlah aku akan menyertai kamu sepanjang masa, sampai pada akhir zaman. Janji penyertaan Tuhan itu kiranya menguatkan kita bersaksi, walau kita harus menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, mungkin dari masyarakat sekitar kita, seperti yang terjadi di masyarakat yang majemuk di Indonesia ini. Tetaplah setia bersaksi, jangan takut. Nyatakan di dalam iman dan dalam kehidupan keseharian bahwa satu-satunya jalan menuju kehidupan hanya Yesus Kristus. Mari kita boleh bersaksi juga di dalam media-media sosial yang ada. Tetapi kita harus hati-hati di sana supaya perkataan-perkataan yang kita berikan di sana, kesaksian-kesaksian apologia yang kita berikan, bukan untuk tujuan meninggikan diri dan merendahkan orang lain yang berpotensi membawa perpecahan dan perselisihan. Kesaksian itu harus kita lakukan tetap di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Yang berikut bisa saja kita mengalami kesulitan dari sistem bernegara, sistem sosial yang ada. Mungkin ada kesulitan berkarir, ada kesulitan-kesulitan untuk menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan dan juga di tempat-tempat yang lain. Kiranya hal itu jangan membuat Bapak Ibu Saudara mundur untuk bersaksi menyatakan, I am a Christian. Saya adalah saksi Kristus. Tapi mari kita lakukan itu dengan elegan. Dengan apa? Supaya orang mengenal kita dari
buahnya. Dengan orang melihat dari buah kita, dari semua hal-hal yang kita lakukan, orang juga akan berkata dan bersaksi. Seperti Letnan Romawi yang mengawal penyaliban Tuhan Yesus dengan mengatakan, dia ini benar-benar anak Allah. Biarlah dari perbuatan kita, dari buah-buah kehidupan kita, orang lain juga mengenal Tuhan Yesus. Selamat bersaksi, setialah sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, teguhkan kami, kuatkan dan mampukan senantiasa bersaksi sampai akhir zaman, hingga Kristus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.